selesainya nanti jam 12.22 untuk penjelasan visi misi. Dan ini benar-benar harus kita kaji karena ini untuk kurikulum dokumen kita ini yang dulu terakhir kita tahun 2018 itu 2018 kemudian kita selaraskan ke kurikulum berbeda dengan kesehatan pembelajaran atau deep learning. Oleh karena itu kami dari kepala sekolah dan Okakur sekarang bersama-sama untuk kita analisis mana yang perlu kita ubah sesuai dengan pendekatan mendalam, mana yang perlu, mana yang kita biarkan sekiranya sama kita ubah, tetapi jika dia berubah kita akan ganti dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, jadi sekali lagi kita gunakan sebaik-baiknya untuk penyusunan dokumentasi dokumen KSP kurikulum satuan pendidikan kita. Untuk itu saya serahkan kepada kepala sekolah untuk memandu jalannya acara. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktu untuk Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyelaraskan mimpi atau angan-angan dari satuan pendidikan yaitu SMP Islam Negeri Bungkung. Namun saya mohon maaf, judulnya itu terbalik ya. Dalam arti visi misi SMP Islam Negeri Bungkung 2018-2019 itu adalah visi misi tahun 2025. Sedangkan yang tahun 2025 itu adalah visi sekolah tahun 2018 yang digunakan sampai sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika pelatihan kemarin KS di Dasar Lombok, amanah pertama yang ditugaskan kepada kepala sekolah adalah mengenai KSP, ya, kurikulum satuan pembelajaran. Dalam KSP tersebut, hal vital yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah itu sepulang pelatihan kita itu disuruh untuk penyelarasan visi misi berdasarkan konsep pembelajaran mendalam. Kalau kita cerita sedikit dari tahun 2005 sejak SMP ini didirikan tidak pernah yang namanya pergantian visi misi. Bahkan dalam merancang rumusan bunyi visi misi itu tidak kita ketahui hasil visi misi ini merupakan hasil dari bin salami abrak langsung jadi. Namun untuk saat ini mari kita sama-sama merancang visi misi SMP Islam Negeri Bungkung dengan bantuan dari Bapak Ibu guru dari SMA. Kalau kita analisis
satu persatu. Visi misi tahun 2018. Yang pertama, visi. Mohon dicerna untuk kita semua dan berikan masukan nanti sebagai visi misi yang otentik, yang resmi, dan baru kita ajukan di dinas. Setelah sesi di dinas, kita berusaha untuk pasang visi misi sekolah kita nanti di gerbang atau di kantor sebagai administrasi ya. Visi mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, cerdas, mandiri, sehat, kreatif, dan berkarakter kolaboratif dalam kehidupan global. Ini tahun 2018 yang sudah dilihat tadi terbalik. Yang tahun 2025 ini adalah ya, yang tahun 2025 manusia ini 2018 visi menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu, terampil, yang beriman dan bertakwa dengan jalan satu, unggul dalam keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kompetitif serta terampil dalam bidang akademik dan non akademik. Tiga, mampu memahami dan menerapkan perilaku jujur, disiplin, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Yang keempat, unggul dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir, yang kelima, terciptanya suasana lingkungan belajar yang bersih, aman, tertib, dan kondusif. Selanjutnya, di samping misi ada juga visinya yang berjalan seiring selangkah. Misinya pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mewujudkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Tiga, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agama. Empat, menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan disiplin untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, aman, tertib, dan kondusif. Nah, itulah mimpi lembaga SMP yang dibuat pada tahun 2018, yang insya Allah sekarang tahun 2025 ini akan kita rancang dan sesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Atas inisiatif kami dari kepala sekolah dan wakil guru dalam hal ini Pak Rahmat Bukron dari SPD. Adapun rancangan penyelarasan visi misi dan tujuan SMP Islam Negeri yang dibuat tahun 2025 sampai seterusnya sampai dalam jangka 5 tahun. Yang pertama, visi mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, cerdas, mandiri, sehat, kreatif, dan berkarakter kolaboratif dalam kehidupan global. Misi menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembiasaan ibadah, akhlak mulia, dan budaya religius dalam kehidupan sehari-hari. Dua, membentuk warga sekolah yang cinta tanah air, toleran, dan peduli lingkungan sosial serta global. Tiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis
dalam memecahkan masalah serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 4. Menumbuhkan semangat kreativitas dan inovasi dalam belajar dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. 5. Mendorong budaya kerjasama dan gotong royong dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sosial. 6. Membina kemandirian peserta didik agar mampu mengelola diri, waktu, dan tanggung jawab secara optimal. 7. Menanamkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani untuk menunjang keberhasilan belajar dan kehidupan. 8. Meningkatkan kemampuan komunikasi yang santun, efektif, dan inspiratif dalam berbagai konteks, baik lisan dan maupun tulisan. Nah, inilah visi-visi SMP Islam yang dirancang untuk tahun 2025 dan seterusnya. Untuk tujuannya kita baca, cukup kita selaraskan visi-misi dengan konsep pembelajaran mendalam. Mungkin dari visi dan misi tersebut, mungkin Bapak Ibu punya gagasan kira-kira mana kalimat yang harus ditambahkan, mana kalimat yang harus dihilangkan, atau mungkin dalam penulisan visi itu sudah benar atau salah. Dalam visi misi itu apakah perlu dituliskan jabaran atau bagaimana? Mungkin doang yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada kalimat-kalimat yang sehat untuk memberikan masukan mengenai visi. Ayo Bapak Ibu. Untuk saya yakin Bapak Ibu ini masih bingung. Saya yakin sama seperti saya. Tidak. Coba kita sama-sama menyelesaikan bagaimana cara kita menyelaraskan visi-misi ini dengan konsep pembelajaran mendalam. Berarti kalau Bapak Ibu guru diam, berarti bingung. Oke. Ya, jadi sama sedikit. Terima kasih kepada kepala sekolah. Jadi kan sebenarnya visi-misi ini ada tujuan untuk sebuah satuan pendidikan. Kalau bahasa kita fungsinya kita yang mengawasi Al-Quran. Tapi kalau kita itu yang juga dalam pendidikan kita namanya KSP dulu 3 satuan pendidikan. Kemudian berubah lagi menjadi KUSP, Guru Operasional Satuan Pendidikan. Dia berubah lagi ke sekarang jadi KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, oleh karena itu dari tahun 2018 ini saya juga melakukan hal yang sama dengan kepala sekolah mungkin Bapak Ibu yang lain. Kita tidak pernah merubah rujukan kita dari 2013 sampai kurikulum merdeka. Oleh karena itu, seperti saran dari Bapak Masudina tadi, mari kita merubah visi-misi kita dengan yang terbaru, yaitu kurikulum merdeka menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau bahasa sini yaitu deep. Jadi kalau kita ada KBC dari ibu guru dari Jawa juga ada KBC namanya kurikulum berbasis digital. Kalau kita itu ada namanya pendekatan dari pembelajaran mendalam, yang dimana dapat pembelajaran mendalam itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Masudina ada 8 profil jurusan. Nah, dari sana kita akan menggali bagaimana cara membuat visi-visi itu. Kira-kira yang 8 profil besar itu masih kan yang pertama berketuhanan. Nah, yang kedua
Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan visi misi yang ada di tahun 2018, apakah yang 8 profil lulusan itu sudah masuk di sini? Ada, sudah. Ada kekurangan, beriman, kemudian apa? Keluarga ada? 2018. 2025. Jadi kita 2018 dulu. Ini kan kita harus selaraskan dengan visi 2025. Dari yang visi yang 2018 ini, apakah ada yang sudah masuk 8 profil lulusan itu? Nah, jika ada yang belum, makanya kita ubah menjadi kita gunakan 8 profil lulusan itu untuk memacu pembuatan visi dan misi sekolah kita. Nah, kira-kira lagi dari visi yang ini maka harus dirubah karena ada beberapa yang tidak terdapat dalam profil lulusan, tidak sesuai dengan pendekatan pembelajaran dalam. Maka kita gunakan rujukan. Ini jangan kehilangan, tetapi sebagai rujukan untuk melanjut ke visi-visi di tahun 2025. Nah, ini pun masih belum fit, masih kita rancang-rancang, yang dimana penyusunan visi-visi ini nanti kalau ini sudah fit akan kita sedang mengaspirasi lagi komite ada tim penyusun kurikulum Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan serta-merta ini kita pakai, ini kita pakai dengan alasan kita sendiri, tapi ada nanti tim pengembang kurikulum ketika satu pendidikan tersebut. Nah, kita hanya minta di sini apakah membantu kami bagaimana sih visi yang bagus itu, apakah ini kita gunakan, ini masih ingat belum fit, atau nanti ada usul saran dari Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira kalau ada silakan, yang mana kira-kira kita kurangi silakan. Kita minta bantuan dari Bapak Ibu guru untuk penyusunan visi-visi. Nah, kita tunggu azan. Allahu Akbar, Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas mandiri, sehat kreatif, berkarakter kolaboratif dalam kehidupan global. Kalau menurut saya ini terlalu panjang. Memang terlalu panjang ya itu kalimatnya juga ada ya amigu. Setelah kata didik. Ya. Nah, kira-kira apa kalau memang masih lanjut di orangnya ini bertakwa, cerdas, mandiri, kreatif, seperti yang sampaikan kira-kira ada kata yang itu masuk semuanya itu. Tidak bisa awalan kan. Ini adalah Kan. Kalau kita ambil dari visi yang Lama. 2018 Ya. kayaknya lebih simpel, cuman Iya. tinggal kasih Dan- kerjanya doang. dan ya visi itu terakhir. Ya visi itu kan juga tujuan sekolah ya, tujuan sekolah siswa bersama guru itu di visi. Dan kalau terwujudnya itu kayaknya kalimatnya apa dia kayak Sudah tidak. enggak lebih apa ya ke
ambigu, terlalu ambigu dia terwujudnya. Yang biasa Apa ambil? baku seperti di bahasa di bahasa Inggris ambigu. Tetapi yang saya lihat, saya kan sebagai wali dari siswa juga di SMA, yang sering saya lihat itu bagus sesuai dengan sekolah dan kenyataan yang ada, yang seharusnya itu yang terwujud, itu yang tujuan dari sekolah itu, dari visi sekolah itu yang saya lihat. Secara terlihat kenyataan dari apa yang dia tujuan dari visi sekolah itu yang saya lihat terbentuknya fakta sesuai dengan kalimat yang ada. Kayak kemarin saya lihat itu contohnya menumbuhkan, kata menumbuhkan kebiasaan atau menumbuhkan kebiasaan tertib beribadah. Nah, jadi nanti menumbuhkan kebiasaan tertib beribadah kepada siswa. Berarti kan dia setelah pulang kan dia sholat berjamaah, itu sudah termasuk, ya. Nah, jadi sudah Sebentar dulu, divisi. biar kita tidak terlalu bahasa. Sebentar dulu. Ini kan tadi yang namanya visi itu mimpi yang belum terwujud. Nah, kira-kira gimana kalau kita pakai terwujud itu kan? Ibu contohkan itu misi itu bukan visi. Kalau misi langkah untuk mencapai ke sana. Dia Laksanakan, mengerjakan, itulah. Oke, kita kembali dulu ke visi. Kita kembali ke visi visi. dan tujuan. Visi itu langkahnya. Lain tujuan juga lain menjadi. Visi itu cita-cita, misi itu Nah, ini makanya kita kembali ke sini. Bapak Ibu Guru, kalau kita mengacu terwujudnya seperti yang sampaikan tadi, kalau terwujudnya itu kan sudah jadi. Tadi terwujudnya. Seharusnya kan belum terwujud kita inginkan ini. Baru ada misi, baru terwujudnya, mewujudkan. Gitu seperti yang tadi sampaikan. Berarti apa? Dikata apa? Seperti yang ini, kalau misi ada menghasilkan. Ini sudah terjadi atau belum? Bagaimana kalau tercapainya? Kan kita mau berimpi-impi di berangan-angan. Visi. Makanya kita pakai terwujudnya. Tercapainya. Kalau terwujud kan sudah terjadi kan ada tadi. Terwujud udah paling benar. Tapi kan kita berangan-angan. Ini masuk angan-angan kita supaya terwujud. Isi masuk ada Ya, coba. Kenapa juga dibuat visi? Jadi kalau menurut saya pribadi nggak mesti kita harus menuju ke sekolah ini atau visi-misi dan ini. Kalau menurut kita itu belum tentu benar, berdasarkan kesepakatan forum berarti belum tentu benar. Mari kita musyawarah. Kata terwujudnya itu sudah menggambarkan visi, karena visi itu adalah kata besarnya cita-cita atau harapan, sedangkan misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi kata terwujudnya itu nggak harus dia udah terwujud di sekolah ini setiap hari dia sholat dan lain sebagainya. Itu tuh harapan, kata terwujudnya itu harapan. Jadi kata-kata di sana itu sudah sangat benar dan merangkum semua pendekatan pembelajaran mendalam. Seperti itu, dan mungkin yang perlu saya tambahkan di sana dikurangi kata dan di antara beriman dan bertakwa dikasih koma aja karena di sana nggak ada kata dan lagi. Beriman, Terima kasih. Beriman, bertakwa, cerdas, mandiri. beriman, bertakwa. Cerdas, mandiri, sehat, dan serba lazim. Nah ini. Udah gigir loh. Apa? Lazim. Visi itu dari mana kita susah Iya. artinya Iya. guru Siswa. pokoknya warga sekolah. Kalau misalnya yang menyebut peserta itu masuk bukan semua warga sekolah yang benar. Kalau hanya membawa peserta didik. Karena di visi itu juga nanti kan terpampang dia. Bila wali datang, wali siswa yang akan
datang akan terlihat dia. Oke. Misalnya KK ini. Ah. Nah, Berarti kita kembali ke visi 2018. Ini lebih enggak kita aja Ini. yang ya enggak kita jadi aja. menghasilkan sumber daya manusia artinya juga dulu menghasilkan sumber daya manusia artinya skopnya lebih banyak. Ya, Gitu. manusia. Manusia yang mana? Yang tanah tadi di dulunya atau harga stakeholder yang ada di sana? Atau mungkin kata menghasilkan itu aja yang harus diganti karena tadi rumusnya kata Pak Kepala Terhasilnya. punya. Iya. Tapi tidak cocok kita terhasilnya tidak mungkin Iya. ya. Lebih baik terwujudnya sumber Sumber daya daya. manusia. Atau kita modifikasi aja yang ini. Yang kurikulum 2018. Coba. Terwujudnya sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa itu harus selalu depan, Ya. berilmu. Nah, Bisa diambil, bisa diambil. Yang dihapus itu. Yang beriman dan bertakwa. coba Firman Pak Daya masukkan dia di ChatGPT ini rubah ke isi untuk pembelajaran dalam apa jadinya? Kalau betul saya sampaikan Wani, kalau kita sampaikan seluruhnya peserta didik berarti hanya peserta didik. Iya. Sedangkan Makanya itu sudah sumber daya Iya, manusia. sisi itu kan untuk anak Oke. semua warga sekolah. jaga begitu. Oh ya, sumber daya manusia. Oke, kita Cerdas mandiri itu kayaknya masuk dia yang di kalimat berilmu itu. Berilmu dan terampil itu sudah masuk dia di sana. beriman tentang poin kan? Kalau beriman bertakwa itu harus selalu depan. Ya, Sumber daya manusia yang bercinta. Apa Pak Putri itu? Bercinta. Yang pintar dan bercinta. Ayo. Nah, ya hebat ya. Pintar dan bercinta. biar dia simpel tapi mencakup semuanya. Terwujudnya sumber daya manusia yang berintak dan bercinta. Kalau kami di sana ya teguh dalam cinta, tahu dalam Iya, seperti bunyi atau yang NW. Pokoknya NW iman dan takwa. Iya. Terwujudnya Terwujudnya sumber daya manusia yang berimpact. ya, sumber daya manusia ya. Bercinta dan bercinta. Dia kamu kayaknya baru ya? Terwujudnya sumber daya manusia. Dan bercinta. Teguh dalam cinta. Nyamuk berenang tuh enggak ya? Sama-sama. Berintek Bercinta, bercinta. Beriman takwa dan berintak tambah intek. ilmu pengetahuan dan teknologi kan Ya. masuk di unit Terus? teknologi. Kita hapus ini. Tambah dalam kehidupan global Nah. Yang dalam. Kehidupan global. Oke. Bagus, ini bagus. Daripada ini maksud saya, ini kan masih beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, sehat, kreatif. Artinya terlalu banyak rancu kedengarannya. Tapi kalau yang ini hasil pilihan kita bersama, terusnya sumber daya manusia ada iman dan takwa, bercinta dan berpikir dalam kehidupan global. Bagaimana? Ada Kan masih ada itu masih kesempatan kita. ya? Belum ada ada kesempatan. Makanya kita sisi kesepakatan kita jangan hanya satu dua orang yang bilang ya. Gimana Bugis? Sepakat. Bantuan dari Kaliman. Kalau bisa dipakai
membangun. Jadi membangun. Membangun sumber daya manusia. Kan tadi sudah rumusnya harus terbangunnya Terbangunnya. gitu. Apa ya? Terbangunnya. Berarti sudah jatuh. Terwujudnya. Ya kan terwujudnya bagus. Terwujudnya sumber daya manusia beriman dan Oke, bungkus berkah. Fokus Visi dibungkus kita pakai 2018 untuk visi. Nah sekarang untuk misinya apa? untuk 2020. Ya, isi. Coba kamu lihat dulu. Kita lagi pada misi, kita sama-sama menganalisis. Lanjut lanjut. Ada apa Pak? Kisi-kisi. Lanjut lanjut. Semangat ke situ. Makan. Kan hasil dari pendidikan itu bukan proses pendidikannya. Hasil dari pendidikan kita itu tidak menjadikan sumber daya manusia. Oke kita lanjut. Cuma dikoreksi kalimatnya doang deh, apakah dihilangkan atau ditambah atau ditambahkan. Kan dulu menurut Ibu Ami belum setuju kata sumber daya manusia ya Pak. Coba. Maksudnya sumber daya manusia B sudah setuju. Kata sumber daya Diganti manusia. dengan Alasannya dulu Bu Ami alasannya. Tadi kan kita bilang tadi disampaikan terwujudnya peserta didik, tidak setuju karena berarti peserta didik secara umum. Kalau sudah mau secara sumber daya manusia berarti peserta didiknya dapat, gurunya dapat, ilmunya dapat. Di pendidikan itu tidak ada sumber daya katanya. kan ini adalah sumber daya, ini kan cuma manusia ada sumber daya. Ya itu kan masuk di misalnya di apa namanya di lingkungan sekolah atau dia kalau perkantoran yang lain dari lingkungan sekolah baru itu kata sumber daya. Kalau ini kan bidang pendidikan apalagi di lingkungan sekolah Berarti sumber daya. Oke, saya jawab Bu Hamdiyati. Pas. Saya jawab semua makhluk hidup yang bernyawa, terutama manusia itu disebut dengan sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, selain manusia berarti namanya sumber daya. Iya, itu selain di manusia, pengertiannya, pemahamannya selain di manusia itu termasuk bagian dari sumber daya. Tapi tempat menaruhnya itu sumber daya manusia itu enggak ya, tempat yang tepat menaruhnya. Masyarakat sekolah. Bentar dulu. Kalau sumber daya barangkali ini tanggapan saya. Kalau kita bilang sumber daya itu tidak cocok dari lingkungan pendidikan. Iya. Kalau menurut saya begini, justru di lingkungan pendidikan sudah kita bisa mewujudkan orang kantoran, orang perusahaan, orang apa. Betul. Jadi sumber daya kantoran yang hebat, sumber daya perusahaan yang hanya di lingkungan pendidikan Pendidikan. bisa tercipta. Oke, kita ambil soal depannya ada dua persepsi yang sama kaya. Kalau menurut Pak Iwan kita ganti SDM atau bagaimana? Ya. Kalau saya setuju dengan kata suami karena sumber daya itu terlalu kalau kita bilang terlalu luas secara kalau saya luas karena ada terlalu gunakan gitu sumber daya banget kita taruh. Biasanya kalau saya searching lagi dari ChatGPT itu tuh maknanya terlalu ganas gitu karena kita seolah-olah akan menghasilkan siswa yang langsung bakal Iya. sumber daya gitu. Jadi apakah kesana kan fondasi sekolah kita akan menghasilkan profil lulusan? Tapi kan kita masih di sekolah menengah gitu. Mungkin kalau SMK langsung dia akan kerja sumber daya cocok digunakan. Tapi kalau mungkin kita di SMP itu baiknya mungkin katanya lebih halus gitu. Misal masyarakat sekolah gitu. Wujudnya masyarakat sekolah yang apa gitu. Karena sumber daya manusia itu lebih ke emang apakah
Sejauh mana? Ya, dia terlalu luas gitu. Jadinya agak kasar gitu ya. Iya. Berarti ada kapasitas dari Warga mana? sekolah berarti dipakai. Warga sekolah kah, masyarakat sekolah kah? Lalu masyarakat sekolah ya. Sekolah. Warga sekolah. Biasa yang dipakai warga sekolah kalau Iya, mana-mana ada warga sekolah. Kan kalau menyebut nama warga itu kan sudah termasuk SDM. Ya, jika kita dengar warga, istilah kata warga, maka ini dinamakan SDM. Iya, Pak Guru, cuma bahasanya yang dipermasalahkan Pak Guru, benar sih. bagaimana ini bagaimana? Mana ya? Kira Aku aja dulu. Ini yang perlu bahasa halus gimana kasar dan halus itu sumber daya manusia. Pak Irwan yang coba ditulis. Bangga di guru bahasa Inggris. Bangga di guru bahasa Inggris. Kalau halus halus dia cuman dia keras. Coba di searching Ini kira-kira berdasarkan ChatGPT, SDM, kalau kita pakai SDM, itu tuh cocok untuk sekolah yang ingin menonjolkan para lulusannya dalam dunia kerja atau kehidupan global. Tapi kayak dia dunia kerja misalnya kayak SMA cocok banget kan SDM. Terus kelebihannya terkesan besar dan berorientasi masa depan, tapi kekurangannya kurang terasa hangat. Berarti kan memang kayak jahat banget sumber daya nih langsung gitu. sebenarnya Nggak begini. bisa, Baik. nggak bisa kita tanggung jawab keras gitu. Ini sekali ketiga. Kalau sumber daya kan tergantung sekolah. Kalau kita mau di SMK, nanti kita punya lulusan SMK yang terampil. Iya. Tapi kalau kita memakainya di SMP, kita punya lulusan yang beriman, bertakwa. Iya kan? Tergantung konteksnya kita lagi tadi. Kayak sama Pak Abdul tadi, seperti yang sampaikan Pak Irwan, Abdul masuk. Tapi kalau dari perspektif kita yang bisa berbahasa, berikan tujuan. Artinya kalau kita mau membahas ini sumber daya manusia ini, nggak bakal bisa habis. Ada masyarakat, ada warga, pasti akhir-akhir dia akan mengerucut nanti jadinya. Ya gitu. Kalau begitu kita pakai kata insan saja. Terwujudnya Ah, insan. itu lebih Insan. Bagus, hebat, hebat. bisa. Itu bagus lagi. Ya. Ya kan? Apa pakai hamba? Setuju pakai hamba saja. Betul sekali. Karena lebih halus, lebih halus terhadap Iya, insan. insan. Wujudnya insan. Terwujudnya sebentar dulu insan apa? Insan Terwujudnya insan apa nih? yang berimbang. Insan. Insan. Insan yang sebenarnya kan insan itu manusia. Iya. Cuma kan sekarang Bahasanya, wujudnya ya. manusia. Karena Bahasanya aja insan. Makanya sebenarnya ini pun bisa. Tapi sebelumnya seperti yang disampaikan hamba yang dua ini, sebenarnya iya. Pak Guru, sebenarnya ada yang salah benar juga ya bakal melulusan kerja. Tapi masalahnya apakah bahasanya itu yang dipermasalahkan sama guru kurang halus dan kurang hangat untuk dirangkul gitu. ya Makanya insan betul kan. sekali. Tergantung konteksnya tadi. Kalau kita di SMK, mungkin melahirkan keterampilan yang mumpuni. Tapi karena kita junior high school, Iya, iya. artinya kita kan EW ini kita melahirkan generasi yang ini, melahirkan yang seperti ini. Begitulah. Ya, itulah ceritanya. Oke, saya tanggapi. Terima kasih pendapat Bu Hardiati yang dikuatkan oleh Ibu Tika Purwasari. Jadi menurut saya sepakat sesuai dengan argumen tadi masuk akal dan usulnya diganti, kita pakai kata-kata insan. Kenapa pakai insan? Itu lebih islami dan kalimatnya juga tidak terlalu panjang. Lebih sopan. Jadi kalau kita lihat dari segi visi sekolah itu pendek. Ya, berarti kalau menurut saya lebih sepakat kita pakai kita ganti SDM dengan kata-kata insan karena kalimatnya pendek. Jadi visinya adalah terwujudnya insan yang berimpact
dan berintek dalam kehidupan global. Itu lebih pendek kalimatnya, lebih mudah kita cerna. Bagaimana? Kita sepakat atau tidak? Bungkus atau tidak? Bungkus, oke. Bukan lagi bungkusnya tadi. Bungkus, Nanti ketiga Bagaimana kalau hamba. bagaimana kalau Pribadi. dalam Insan itu laki orang tuanya masuk dia ya. bagaimana kalau dalam Kalau tidak masuk pakai personalia. Kalau insan ini apa? Dalam menghadapi Manusia, insan. termasuk sudah masuk. Bisa mewakili, bisa diceritakan, bisa diceritakan. Cuma ini ada tiga besarnya doang. Ini sudah nanti kita akan. Oke, kita lanjut. Kita sholat dan bungkus itu misi. Satu yang misi sekarang menanamkan keimanan dan tawa pada Allah SWT. dan kita padamkan dan Menanamkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT melalui kebiasaan ibadah, akhlak mulia dan budaya religius dalam kehidupan sehari-hari. ya masuk di kitab ya. Bisa dibungkus. Kalau menurut saya tolak sedikit. Ini mengenai kata-kata budaya religius ini sudah masuk kepada akhlak mulia, kebiasaan ibadah. Akhlak mulia itu sudah mewakili budaya religius. Untuk itu maksud saya budaya religius itu bisa diganti atau bisa dihilangkan, atau bisa juga kita pakai budaya religius, kita hilangkan akhlak mulia serta kebiasaan ibadah. Kalau menurut saya biarkan, oke. Bungkus, Tempas Pak. kempas, oke, kempas sudah. Yang mana? Yang nomor satu, menanamkan keimanan dan ketakwaan. Yang mana mau dibuat, yang mana mau dibiarkan? Kan budaya religius itu sudah masuk kebiasaan ibadah dan akhlak mulia itu sudah masuk budaya religius. Kalau Yang menurut menggunakan saya kata budaya religius. bisa dihilangkan atau tidak? Bisa Ya. Bisa dihilangkan deh. Silakan. Oke. Sudah termasuk di akhlak mulia. Ini di lalu. Jadi lalu Oke, ada berapa? Bagus. Budaya religius menanamkan keimanan dan kepada Allah SWT melalui kebiasaan ibadah, akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Oke. Tempes katanya. Bagus. Nah, untuk kalimat yang kedua, membentuk warga sekolah masih kurang keasilaan. Membentuk warga sekolah yang cinta dan air, toleran, peduli lingkungan sosial serta global. nomor dua, Mewujudkan warga sekolah. Oke, ya, yang jawab. Mewujudkan warga sekolah. Sekolah dulu. Ya, harusnya masih Proses ini apa misi itu kan proses. Ya. Untuk mencapai visi. Ya. Kalau bilang mewujudkan itu, Makanya kan tadi telah sampaikan apa bedanya tadi mewujudkan sama makanya kalau kita kasih proses, jangan ada ujung jangan mewujudkan. ya karena Bagaimana menciptakan Menciptakan, berarti. Oke, lebih cocok dengan kata-kata menciptakan. Menciptakan, kita pakai. Menciptakan warga sekolah yang ciptanya. ada bahasa lain saya menciptakan Menciptakan, menjadikan. Ciptakan itu. Menjadikan warga sekolah yang cinta dan air. Menjadikan. Membentuk. adalah yang manis pada manusianya dengan bagus itu. kalau menciptakan sebagai apa di atas lalu kata itu Menciptakan. Menjadikan, berarti menjadikan. Atau
atau dihilangkan. Warga sekolah kan dihilangkan Warga sekolah. dihilangkan warga sekolah. Enggak? Dihilangkan warga sekolah. Ayo Ustaz Khairul. Kita Setuju menjadikan, Pak? menjadikan. Kenapa setuju Ustaz? Karena dia lebih cocok kelanjutannya menjadikan warga sekolah. Jadi kan kita membentuk warga sekolah itu, baik itu dari siswanya maupun bapak ibu. Oke, silakan. Menjadikan, bos menjadikan. Menumbuhkan. Menjadikan atau menumbuhkan? Menumbuhkan warga sekolah. Jawab menjadikan. Oke, ternyata menjadikan dibungkus. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Oke. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kalimatnya terlalu panjang, bisa kita ambil sampai dalam menyelesaikan masalah. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam memecahkan masalah. Sampai titik. Dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan. Mungkin Terus memecahkan masalah. memecahkan masalah. Mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan. Oke. Jadi Bapak Ibu dulu. Tergantung sih memecahkan masalah itu konteks yang berbeda dengan mengambil keputusan. Alasannya juga makanya Pak Guru kenapa harus dihapus? Karena kalau mengambil keputusan itu sudah di sana itu masalahnya sudah terpecahkan. Makanya keluarannya itu mengambil keputusan. Nanti itu dia ngomong harus dia. Berarti yang mana ini? Berarti Yang namanya memecahkan masalah proses dalam mengambil keputusan barangkali. berpikir kritis dan logis dalam mengambil keputusan. Ya. Karena kalau sudah mengambil Oke. keputusan masalahnya sudah selesai. Kritis dan logis dalam keputusan. Jadi dari yang belum tidak ya stop. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab barangkali. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam mengambil keputusan. Logis dalam mengambil keputusan. Bertanggung jawab dihapus. Hah? Bertanggung jawab dihapus sih? Dihapus oke. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam mengambil keputusan. Hah? Ambil keputusan serta menjawab deh. Oke. Yang 4, menumbuhkan semangat kreativitas dan inovasi dalam belajar dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Apa? Oke. Yang 5, mendorong budaya kerjasama dan gotong royong dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sosial. Berarti kata-kata mendorong ini dirubah dengan kata apa? Iya, mendorong Pak. Pas dan itu Pak Guru mendorong budaya kerjasama. Siapa punya Nanti awalan Mekan. 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 Ayo, tinggal 4. Menanamkan budaya kerjasama hebat. Menanamkan budaya kerjasama. Menanamkan budaya kerjasama dibungkus. Yang 6, membina kemandirian peserta didik agar mampu mengelola diri, waktu, dan tanggung jawab secara optimal. Pak Guru, itu Harus Membina kemandirian. Hah? Oke. Iya ini nanti harus menekan. Tapi ada di tengahnya di sini kata-kata. Nah, oke. Sorry. binasakan. Pak Guru yang masuk kan tadi dibahas tentang apa namanya SDM, warga sekolah dan lain-lain. Dan kenapa kita harus mengubah peserta didik menjadi SDM? Karena apa sih tujuan visi misi ini kan? Di sana masih menggunakan kata peserta didik dan masih menggunakan warga sekolah. Kenapa kita nggak menggunakan satu objek? Tapi di sana objeknya berbeda-beda. Objek insan, warga sekolah
tapi objeknya tetap satu. Menggunakan Mana lagi? Yang mana Berarti ini ya? keluarga ini. kan tadi kita pilih warga sekolah, SDM, peserta didik dihapus di awal. Kenapa Makanya tadi kan di awal Sekarang pesan. menurut Budika mana yang diganti? pakai masa pakai insan? Kalau dia menggunakan Tidak inisiatif, apa-apa Bu Tika, kalau di misi itu insan, kalau di misi biar lebih jelas anunya dibaca karena kelompok kalimatnya itu ya. Satu-satu yang berbicara itu. nah coba Kenapa tadi ibu ini bicara apa nggak aman-aman? Terima kasih. Hebat. Kita lanjut nih. Silakan. Nanti kita ini sudah bagus, Nombok. lebih fokus. sampai nomor 7. Yang 6 nomor 5. Budaya kerjasama, mendorong budaya kerjasama. Mendorong. Menanamkan budaya kerjasama. Oh yang menanamkan, sorry, menanamkan budaya kerjasama. Yang 6 membina kemandirian peserta didik agar mampu mengelola diri, waktu dan tanggung jawab secara optimal. Kata-kata secara optimal. Menanamkan budaya atau lebih sederhana yang membiasakan. Membiasakan, oke. Lalu kata-kata membina, membangun kemandirian. Hah? Membangunkan, mengembangkan kemandirian. Oke, mengembangkan kemandirian, hebat. Mengembangkan kemandirian peserta didik. Mengembangkan kemandirian peserta didik agar mampu mengelola diri, waktu dan bertanggung jawab dan seterusnya. Yang 7, menanamkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani untuk menunjang keberhasilan belajar dan kehidupan. Menanamkan kesadaran penting. Oke. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi yang santun, efektif, inspiratif dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan di bungkus menurut saya. Coba yang nomor 7 pakai meningkatkan kesadaran pentingnya. Meningkatkan dalam Meningkatkan menanamkan kesehatan jasmani. dan apa? Mengembangkan di Kata contohnya Pak dia kalau yang menambah banyak kemampuan, meningkatkan kemampuan. Sudah ada sebelumnya. Kita belum. Oke, perhatikan. Ada pendapat dari Pak Dayat, kata-kata yang harus dirubah. Coba sekali. diganti yang nomor 6 itu ke nomor 8. Oke. Dan nomor 8 itu ke nomor 6. Awalannya meningkatkan, mengembangkan kemampuan, lebih umum dia. Mengembangkan kemampuan. Oke. Komunikasi. Mengembangkan kemampuan komunikasi. Kalau yang nomor 7 dipakai Meningkatkan dalam. meningkatkan kesadaran pentingnya. Kalau yang 7 itu sudah tepat bagian Yang 6 ke bawah, yang 8 ke atas, yang 6 ke 8, yang 8 ke 6. Berarti bunyi yang benar berarti apa? Gimana Pak? Terus karena meningkatkan Meningkatkan kemandirian peserta didik agar mampu mengelola diri, waktu dan tanggung jawab secara optimal. Berbeda. Bungkus aja bungkus. Harus bayar terus. Masya Allah. Sama. Memang alih alih. Memang salah itu. Oke, inilah penjelasan visi-misi rancangan penjelasan visi-misi
serta tujuan SMP Islam Cibubur tahun 2005 untuk kita jadikan sebagai acuan KSP tahun 2005. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Kita akhiri karena waktu sudah lebih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.